Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, alhamdulillah, pada jemaah kita bisa berkesempatan kembali untuk thalabul ilmi mengkaji kitab Matan Safinatul Najah. Oleh karena itu marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian disambung dengan membaca sholawat pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun fasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4 hal, ada 4 macam. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari salah satu jalan sabilain, dari salah satu 2 jalan. Min kubulin au dudurin,
baik itu dari jalan kubul. Kubul itu berarti kemaluan depan, au duburin atau dubur berarti kemaluan sesuatu yang membatalkan wudu. Ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kalau hal-hal ini itu terlaksana atau hal-hal ini bisa yang menyebabkan batalnya wudu itu terjadi, maka wudunya menjadi batal, sehingga kalau dipakai sholat pun sholatnya juga tidak sah. Yang pertama, setiap ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik melalui kubul ataupun dubur, maka batal wudunya. Rihun au ghairu, baik itu berupa angin atau selain angin. Di dalam syarah kitab ini ada penjelasannya. Sesuatu yang mau keluar itu sifatnya harus ada yang itu semacam tekanan. Misal dari arah dubur atau kemaluan belakang. Ketika sesuatu itu mau keluar dari dubur itu terasa seakan-akan ada yang menekan. Nah, sehingga ketika yang menekan itu keluar, maka yang menekan keluar itulah yang menyebabkan batalnya. Baik itu berupa kotoran atau selain kotoran. Misalkan kok ada orang yang mengeluarkan dari dubur itu satu benda misalnya, satu benda. Misalnya contoh misalnya dugi dubur keluar meter kelereng misalnya, dan itu keluarnya ada tekanannya sebelumnya, ngeden rasanya. Kalau katanya terang ngeden itu bahasa Indonesia. Jadi keluarnya suatu itu diawali dengan ngeden, maka ketika yang keluar itu bisa menyebabkan batalnya atau benda yang lain. Rihun ataupun berupa angin, gas deh, walaupun tidak begitu beracun. Nah itu bisa membatalkan wudu. Atau dari jalan depan. Jadi jalan depan itu berarti dari kemampuan depan seperti air seni dan lain sebagainya. Kalau misalkan seperti yang kencing batu itu misalkan kok ada orang kencing kemudian yang keluar tidak air tapi batu kecil-kecil itu karena memang sakit atau kena penyakit kencing batu misalnya, yang keluar itu bagaimana statusnya? Maka sama, itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Jadi kalau misalkan darah yang keluar sama. Kalau misalkan keluarnya itu dari dua jalur tadi itu, jalur depan maupun belakang, maka bisa menyebabkan batalnya wudu. Illal maniyya, kecuali mani. Kalau yang keluar itu mani, itu memang tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan mani besar atau junub. Dalam arti tetap terkena kewajiban bersuci. Tapi kalau keluarnya itu mani, kewajiban bersucinya itu masuk dalam hadas besar, yaitu berupa mandi, tidak berupa wudu. Yang pertama, jadi yang menyebabkan batalnya wudu yang pertama, apapun itu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kubul maupun dubur, baik berupa angin au ghairu maupun selain angin, berupa benda yang padat itu misalkan. Kalau misalkan ada keraguan, syak, jadi ini sering juga terjadi. Ada orang yang ragu setelah wudu, kemudian ragu, apa saya tadi itu kentut ya,
kok serasa ada yang keluar dari jalan belakang, dari tubuh. Tapi ragu antara iya dan tidak. Bagaimana cara menyikapinya? Maka pertama kali yang harus dilakukan itu al-yakin, diyakinkan dulu. Oh enggak, kayaknya tadi itu bukan. Itu mungkin ya, kalaupun ISIS itu kayaknya bukan keluar dari jalan tubuh, mungkin angin atau yang lain. Diyakinkan dulu. Diyakinkan masih ragu. Tapi itu masih ragu sampai betul-betul yakin. Kalau misalkan setelah dilakukan yakin berkali-kali kok masih ragu, ya sudah, berarti disimpulkan bahwa tadi itu memang keluar angin. Tapi sebelumnya harus yakin dulu. Dilakukan, hatinya itu diyakinkan. Setelah diyakin berkali-kali kok sudah hilang keraguannya, maka kesimpulannya itu tidak terjadi. Yang ragu untuk keluar angin dan itu kesimpulannya tidak terjadi. Berarti tetap tidak membatalkan. Maka itu sering orang yang mempunyai penyakit was-was. Karena was-was, Al-Quran menyebutkan terkadang was-was itu minal jinnati wanas. Anas itu terjadi karena memang gangguan dari setan. Setannya budo digawe wong nang supaya was-was, supaya nganggep nek ngundune nang barang. Atau mungkin dalam ibadah yang lain itu salah satu bentuk godaan setan itu adalah rasa was-was. Asani, faktor yang kedua, zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal di sini boten kok akalin moro hilang boten boten. Tapi zawal akli itu hilangnya kesadaran. Binaumi dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain sebab tidur. Jadi kalau misalkan ada orang setelah wudu kemudian ketiduran, maka batal wudunya. Kenapa? Karena hilang kesadarannya. Atau bukan karena ketiduran, misalkan karena mabuk. Bagaimana itu? Sama. Jadi faktor mabuk tadi itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Atau selain tidur dan mabuk, apa itu? Gila. Nah, gila tambah jelas, tambah jelas. Tidak hanya kehilangan kesadaran, kehilangan nopo niku jenenge, kehilangan pemikiran, jadi boten saged mikir belantan itu berarti membatalkan wudu. Ada orang habis wudu kok tiba-tiba gila, maka pada saat itu wudunya batal. Kemudian mau menjelang masuknya waktu sholat sembuh, nggak berarti wajib wudu. Jadi gilanya sesaat misalkan, bagaimana itu wudunya? Wudunya atau sebab yang lain. Nopo niku misalnya penyakit yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran itu, semaput, pingsan, atau ayam. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran itu membatalkan wudu. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya itu dalam keadaan duduk, mumakinin maq'aduhu minal abdi, yang duduknya itu menetap. Mumakinin itu menetap. Mumakinin maq'aduhu minal abdi, yang duduknya itu menetap di tempat duduknya tadi. Ini biasanya sering terjadi pada bapak-bapak yang sholat Jumat. Jadi oleh khotbah khotib saking khusyuke, itu sampai nggih punah. Itu saking khusyuke. Ya kula sebenarnya mau jadi kula kadang nggih
khotibnya itu saking krisis dari orang keluar apa letak begitu. Nah, ya apa nih? Kalau punya wudhu kemudian tertidur, tapi tidurnya itu dalam keadaan duduk, maka kitab ini menjelaskan kalau duduknya itu menetap tidak berubah, wudhunya tidak batal. Jadi nek lombone ngeten Pak. Misalnya mangke itu wis sajen ngrungokno khotbah niku nggih lombone ngeten. Nggih pancen mboten berubah. Tengah-tengah khotbah bablas. Nanti sampai suarane khotib niku ndak kedengaran. Ini saking lucu wae nggih, sampai suarane khotib kedengaran, tapi pancen ngeten iki. Krungu-krungu napa kok marusan bahwa protokol kata kayak saja. Bagaimana satu wudhunya kalau tidak berubah dari tempat duduknya, wudhunya tidak batal. Tapi tidak berubah ini batal. Contohnya apa? Nek ate ngantuk itu nang turune kurang gobek, nah ini sih batal. Misalnya ngantuk itu gobek ngiri, jedang ngiri ya. Ini kan posisi duduknya itu berubah sudah. Nah itu batal. Baik gobek ngiri, gobek kanan, gobek ke depan. Nek gobek ke belakang, ke belakang. Lah niku napa? Batal itu. Atau kenapa sebab begitu ada satu hadis kalau misalkan napa niku orang tertidur itu berada di dalam posisi tempat duduknya tadi itu ikatan tuburnya ini masih kuat. Jadi nopo umpama kating metu itu masih tertahan dengan nopo dengan posisi duduk yang tidak berpindah tadi. Tapi lek wis pindah ngeten iki, nah iki ikatane lepas pun. Jadi sangat nopo sangat memungkinkan untuk keluarnya dari termasuk sender. Yo nopo nek sender Jumatan buri sampai sender. Nah, itu berarti tidak tidak memakinin maq'aduhu fil ardi. Sebab nopo longgone mang yang dibuat sandaran bukan kok duburnya tapi nopo gegere. Iki Pak sing sering terjadi. Nah ibu-ibu jarang ya. Mereka ibu-ibu wonten sing dari jembatan. Jembatan ya. Nah, biasanya sing dari jembatan itu ibu-ibu sing sampun sepuh yang sudah tua itu boleh. Kenapa? Karena jauh dari fitnah. Di kampung-kampung di tempat saya itu masih ada beberapa ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu yang ikut Jumatan. Apa boleh? Boleh. Terus mungkin sholat di rumah betul. Sholat Jumatan tidak berkewajiban untuk sholat dulu, tapi dengan syarat sudah tidak menimbulkan fitnah. Oh, jadi yang faktor yang kedua yang menyebabkan itu zawalul aqli atau hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Asalisu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini yang sama-sama dewasa besar dalam arti sudah sama-sama balik, ajnabiyah ini dan yang ajnabi yang bukan muhrim. Ajnabi itu yang bukan muhrim, min ghairi haidin, dengan tidak adanya penghalang, hail penghalang. Jadi ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar, yang sudah balik, kemudian bukan muhrim dan tidak ada penghalangnya, langsung ketemunya tadi itu batal. Nah, catatannya apa? Catatannya kabir ini sama-sama dewasa, sehingga kalau misalkan salah satunya itu belum balik atau masih kecil, tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu.
Jadi saya misalkan saliman sama anak-anak TK, walaupun perempuan, walaupun bukan anak saya, bukan saudara, tidak membatalkan wudhu. Atau begitu juga ketika ada ibu-ibu itu yang saliman sama anak laki-laki yang kelas-kelas TK yang belum balik, tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Salah satunya itu masih kecil, belum balik atau belum dewasa. Itu syarat yang pertama. Jadi harus sama-sama baliknya. Yang kedua, syaratnya bersentuhan tadi itu bisa membatalkan wudhu itu ketika bersentuhnya itu dengan lain muhrim atau bukan muhrim. Bukan muhrim itu ya bukan saudara, bukan keluarga. Batasannya bagaimana sih muhrim itu? Muhrim itu masih ada tali persaudaraan. Jadi kalau misalkan keluarga itu anak, jadi orang tua dengan anak itu muhrim. Orang ke bawah ya, orang tua dengan anak, orang tua dengan putu, orang tua dengan cucunya atau cicitnya itu muhrim semua. Ke atas dengan bapak, dengan mbak, dengan buyut, seterusnya mudik. Ke samping itu dengan paman, dengan bibi, dengan tante, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ini masih muhrim. Jadi sehingga bahasanya Pak Fur tadi, orang yang haram untuk dinikahi atau orang yang tidak boleh dinikahi. Nah itu muhrim. Kemudian nyampingnya lagi itu ponaan itu masih muhrim. Jadi tidak boleh nikah dengan ponaan. Niku masih muhrim. Bagaimana kalau yang sampai sini saudara, cacak, mbak, adik. Bagaimana dengan misanan? Misanan sudah bukan muhrim. Misanan itu apa? Sepupu itu sudah bukan muhrim. Jadi misalnya orang nikah statusnya misanan boleh. Kadang-kadang kan ibu sih dulu deh. Kalau kita dilihat dulu, nek tradisi Jawa ya misalnya ada dulu gitu, kategori atau termasuk dulu. Tapi cara ini dulu misal itu sudah bukan muhrim, jadi boleh untuk dinikahi. Termasuk ponaan nisan. Jadi ponaan nisan itu anaknya misanan, anaknya sepupu itu sudah bukan muhrim. Jadi nek ponaan satu itu maksudnya ponaan itu muhrim, tapi nek anaknya ponaan atau misanan, nah ini sudah bukan dikatakan muhrim. Jadi orang lain. Kalau tanggal bu, suami atau istri itu muhrim atau ajnabi? Bojo lanang bojo wedok niku muhrim apa ajnabi, bukan muhrim yang dinikahi ya. Mulane nek kapan jenengan kate berangkat sholat kok samuni ning gone ayahe ya batal. Itu bukan muhrim. Jadi bersentuhan yang kedua itu syaratnya ajnabi. Yang ketiga syaratnya itu ghairi hail. Ghairi hail itu tidak adanya alim-alim halang, penghalang itu. Lek ada penghalang ya enggak apa-apa. Jadi misalkan bersentuhannya itu ngeneki baju misalnya. Senggolan tapi ngeneki baju. Nah itu enggak apa-apa. Karena ada penghalang. Ar-rabi'u yang keempat, masuk kubulil adami, yaitu menyentuh kubulnya anak Adam, au halqati duburi, atau menyentuh lingkaran duburnya anak Adam. Pakai apa menyentuhnya? Bibatir rohati,
dengan dalamnya epe-epe ini atau luarnya jari-jari. Jadi yang dulu pernah saya jelaskan itu, kalau misalkan kita seperti ini, ya kita kumpulkan tangan ini, itu yang dimaksud dengan babnil rohat itu yang dalam ini. Kalau yang ini luarnya ini itu guna sobi. Nah, maka menyentuh kemaluan baik dengan kedua-duanya itu bisa membatalkan wudu. Jadi roha itu yang dalam ini, kemudian wudu asobi yang dalam jari-jari. Jadi kalau misalkan menyentuh kubul manusia baik punyanya sendiri, kubul itu berarti kemaluan yang depan, itu memakai telapak tangan yang dalam ini itu batal. Tapi kalau misalkan punggungnya ini itu tidak batal. Misal gatel, kukur-kukur kubul ambek njobone ngeten iki, kukur-kukure gak apa-apa. Sing batal itu nek kukur-kukure den jerone iki. Jadi nek kukur-kukure njobone ini kita meniki boten masalah. Nah, yang paling aman wis ada gawe alat dari kubur ya jelas boten masalah. Niku nek kubur, nek kubur yang membatalkan itu adalah khalqonya, lingkarannya itu, lingkaran lubangnya itu. Kalau misalkan di luar itu selain lingkarannya itu tidak masalah. Jadi kalau misalkan ya tadi itu kukur-kukur, kalau misalkan yang dikukur itu bukan khalqonya itu, bukan lubangnya itu tidak batal. Kalau yang dikukur itu pas lubangnya itu, halqanya itu, maka itu membatalkan wudu. Nah, ada pertanyaan sebelum pasal. Jadi yang batalkan wudu ada 4 ya. Yang pertama tadi segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Kemudian yang kedua hilangnya kesadaran baik melalui tidur atau selain tidur. Yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang. Kemudian yang keempat itu menyentuh kemaluan. Jadi penting